Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11 bersama Retno Ningrum. Dan kali ini tentang materi komponen kimia penyusun sel. Mari kita simak video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyak mungkin supaya biar tidak terputus di kalian saja. Oke guys, let's go start now. Tujuan belajar. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi peranannya sangat besar. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup tersusun atas individu, individu tersusun atas sistem organ tersusun atas organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Seluruh kegiatan dalam kehidupan sel itu merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Itu berarti komponen kimia penyusun sel. Komponen kimia penyusun sel terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur yang menyusun sel dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, unsur makro. Artinya, unsur ini sering digunakan dalam jumlah yang sangat banyak. Jika ditemukan sedikit, ini akan mengakibatkan kehidupan sel sangat berpengaruh pada bagian unsur tersebut. Atom pada unsur di sini adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Unsur yang kedua adalah unsur mikro, di mana unsur ini ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Atom yang terdapat di dalam unsur mikro itu ada besi, klor, kalium, natrium, magnesium, dan iodin. Senyawa kimia penyusun sel juga disebut dengan protoplasma, di mana senyawa penyusun sel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu zat organik dan zat anorganik. Di mana supaya untuk mengingatkan kalian, ada rumus untuk mengingat supaya kalian bisa cepat mengingat dari zat organik dan anorganik, itu adalah rumus DR, yaitu kapalan. Di mana K itu adalah karbohidrat yang terdapat di zat anorganik, P itu adalah protein, A itu adalah air yang terdapat di zat anorganik, L itu adalah lipid atau lemak, An itu adalah asam amino. Sedangkan zat tambahan di anorganik itu terdapat garam-garam mineral dan gas. Jadi, untuk mengingat kembali, ingatlah kapalan senyawa yang terdapat di zat anorganik dan organik. Yang pertama, karbonhidrat itu merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel, dan juga sebagai bahan baku proses respirasi sel. Susunan atom dari karbohidrat yaitu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Jumlah polimer yang terdapat di dalam karbohidrat terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida, dan ketiga itu adalah polisakarida. Di mana monosakarida ini adalah senyawa sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi yang lebih kecil. Contohnya pada glukosa. Disakarida ini adalah senyawa yang menghasilkan dua molekul yang sama. Contohnya sukrosa. Yang ketiga adalah polisakarida, di mana senyawa karbohidrat ini yang sudah kompleks. Contohnya ini adalah amilum.
Protein ini merupakan unsur organik terbesar yang ada dalam penyusun di sebuah sel. Salah satu fungsinya itu untuk mempertahankan, melawan substansi dari benda asing yang masuk ke dalam sel. Susunan dari atom itu ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang pula juga ada sulfur dan fosfor sebagai unsur tambahan di dalam protein. Di dalam protein terdapat penyusun sel yaitu protein struktural, di mana protein ini berperan untuk pembentukan struktur sel. Yang kedua itu ada protein fungsional, di mana protein ini berperan untuk pengaturan aktivitas sel, misalnya enzim dan hormon. Lemak atau lipid ini dalam sel ini terdapat lemak yang sangat penting. Di antaranya itu ada fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Tapi yang paling banyak di dalam sel itu adalah fosfolipid. Salah satu fungsi dari lemak itu adalah sumber energi cadangan bagi sel. Susunan atomnya itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini dia penyusun sel, ada fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Dan yang paling banyak di dalam sel itu adalah fosfolipid. Asam nukleat. Fungsinya ini membawa informasi genetika dan mengatur segala aktivitas yang terdapat di dalam sel. Jenisnya itu ada DNA atau RNA, di mana DNA yaitu asam deoksiribonukleat ini khusus membawa informasi genetik yang harus diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan RNA itu adalah asam ribonukleat, ini membawa kode-kode genetik pesanan dari DNA. Selanjutnya dari zat anorganik, sini ada air. Air ini merupakan komponen utama dalam protoplasma yang dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak dari 50% sampai 95%. Air juga berperan sebagai media berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel. Garam-garam mineral ini terjadi adanya proses ionisasi dalam protoplasma yang melibatkan suatu senyawa. Ion-ion ini juga berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik yang terjadi di dalam sel. Gas, beberapa gas di dalam protoplasma ini juga terlibat di dalam aktivitas sel, yaitu karbon dioksida, oksigen, amonia. Salah satunya mereka juga berfungsi untuk pemecahan dari senyawa protein. Nah, terima kasih. Jangan lupa jika kalian ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Terima kasih untuk hari ini. Semangat dan Oke guys, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa baca modul pembelajaran ibu yang ada di bahan ajar. Dan kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya apa yang perlu ditanyakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.